Baik, selamat siang kami ucapkan kepada Saudara Iputu Bisma Ayodhya Putra Langit Angkasa. Putra Langit ya. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ketua Penguji, Bapak Iwayan Sonder ST Parempar. Yang terhormat Ibu Sekretaris Penguji yang hadir hari ini, Ibu Dr. Marina SCMM. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi atas nama Iputu Bisma Ayodhya Putra Langit ya. Dengan judul laporan akhir studi prosedur kerja KUP dalam pengolahan dan penyajian best seller menu di Kitchen Ria Santrian Beach Resort and Spa Bali. Nah, sebelum sidang laporan akhir studi ini dilaksanakan, kami bertanya dulu kepada Saudara Bisma. Anda siap untuk ujian hari ini? Siap. Siap ya. Sudah makan siang? Belum. Jangan pingsan nanti. Enggak. Benar belum makan siang? Belum. Oke. Baik, karena sudah mengatakan siap, jadi sidang bisa akan kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Ada 3 tahap yang kita laksanakan. Yang tahap pertama adalah Anda akan presentasi lagi sebentar selama 15 menit. Nah, kemudian setelah itu, setelah presentasi kita akan melakukan tanya jawab, dan terakhir sidang penentuan kelulusan. Nah, penilaiannya ada 3 tahap tadi akan dinilai masing-masing ya. Total nilai akan dibagi 6. Nilai minimal untuk bisa dinyatakan lulus adalah 65 dari skor 100, dari skala 100 ya. Jadi Anda harus usahakan mencapai minimal 65 ya. Nah, oke, kita lanjut ke tahap pertama persidangan. Kami persilakan Anda untuk presentasi selama 15 menit. Silakan atur waktunya, usahakan jangan sampai lebih ya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Silakan. Selamat siang Pak, Bu. Sebelum presentasi, izinkan saya melakukan panggilan rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Bisma Ayodhya Putra Langit dengan nomor induk mahasiswa 0533230061 dari program studi perhotelan jenjang pendidikan diploma 3. Akan mempresentasikan laporan tugas yang berjudul prosedur kerja KUP dalam pengolahan dan penyajian best seller menu di Kitchen Ria Santrian Beach Resort and Spa Bali. Yang saya hormati Bapak Iwayan Sonder SST Par Empar sekaligus Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Marina SPSI MM sekaligus Sekretaris Penguji. Yang saya hormati Bapak Iwayan Wijayasa STPAR Empar selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan laporan akhir studi ini sekaligus sebagai anggota penguji. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji karena sudah berkenan hadir pada hari ini. Adapun laporan ini adalah berdasarkan pengalaman penulis saat mengadakan on-the-job training di Ria Santrian, khususnya di bagian kitchen. Latar belakang yang pertama, pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk perkembangan industri perhotelan dan F&B. Yang kedua, Bali sebagai destinasi wisata dunia membutuhkan hotel yang mampu memberikan pelayanan berkualitas untuk meningkatkan kepuasan tamu. Yang ketiga, Ria Santrian merupakan salah satu resort di Sanur yang mengutamakan kualitas pelayanan termasuk pada bagian kitchen. Yang keempat, dalam operasional kitchen, KUP berperan penting dalam menjaga kualitas pengolahan dan penyajian makanan sesuai SOP. Yang kelima, berdasarkan data penjualan periode Desember 2025 sampai Maret 2026, menu dengan penjualan tertinggi adalah yang pertama Triple Decker, yang kedua Chicken Quesadilla, yang ketiga Santrian Burger. Tingginya permintaan terhadap ketiga menu tersebut menuntut prosedur kerja KUP yang tepat dan konsisten agar kualitas rasa, tampilan dan kepuasan tamu tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul prosedur kerja KUP dalam pengolahan dan penyajian best seller menu di Kitchen Ria Santrian Beach Resort and Spa Bali.
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana prosedur kerja cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian. Yang kedua, kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian. Tujuan penelitian. Tujuan umum yang pertama, menambah wawasan mengenai prosedur kerja cook dalam pengolahan dan penyajian makanan industri perhotelan. Yang kedua, menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui prosedur kerja cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian. Yang kedua, mengetahui kendala yang dihadapi cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian. Landasan teori, yang pertama prosedur kerja, yang kedua cook, yang ketiga kitchen hotel, yang keempat pengolahan dan penyajian makanan, yang kelima bestseller menu. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 25 Desember 2025 sampai dengan 25 Juni 2026. Tempat penelitian ini dilakukan pada bagian kitchen di Gili Sandrian yang berlokasi di Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai bagian yang berperan langsung dalam proses pengolahan dan penyajian makanan. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah prosedur kerja cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui observasi. Yang pertama, wawancara dan on the job training di Gili Sandrian. Yang kedua, meliputi prosedur kerja cook, SOP kitchen, serta fasilitas dan peralatan kitchen. Sumber data sekunder diperoleh dari buku jurnal, dokumen hotel, sumber internet, dan laporan tugas akhir terdahulu digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi partisipatif, mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kitchen selama on the job training. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan executive chef dan kitchen supervisor untuk memperoleh informasi mengenai prosedur kerja cook dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, dokumentasi mengumpulkan data dan berupa SOP kitchen, struktur organisasi, foto kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. Metode analisis data. Yang pertama, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, data dianalisis secara sistematis untuk mendeskripsikan prosedur kerja cook. Yang keempat, pengolahan dan penyajian bestseller menu. Yang kelima, kendala yang dihadapi selama proses operasional di Kitchen Gili Sandrian. Gambaran umum Gili Sandrian Beach Resort and Spa Bali berlokasi di Pantai Sanur. Yang kedua, berdiri sejak 1972 sebagai unit pertama Sandrian Group. Yang ketiga, memiliki 128 kamar dengan konsep resort bernuansa budaya Bali. Yang keempat, menyediakan fasilitas seperti restoran, bar, spa, kolam renang, ruang pertemuan, fitness center, dan berbagai aktivitas wisata. Yang kelima, memiliki kitchen sebagai pusat pengolahan makanan, menerapkan SOP untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang keenam, bestseller menu yang menjadi objek penelitian. Pertama, triple decker. Yang kedua, chicken quesadilla. Yang ketiga, Sandrian burger. Prosedur kerja cook dalam pengolahan dan penyajian bestseller menu. Proses pengolahan dan penyajian bestseller menu di Kitchen Gili Sandrian dilakukan sesuai SOP untuk menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan konsistensi penyajian. Yang pertama, triple decker. Bahan utama: roti sandwich, ayam mayones, bacon, telur, tomat, selada, dan alpukat. Tekniknya: roasting, grilling, penyusunan sandwich bertingkat, dan plating. Disajikan dengan saus sebagai pelengkap. Yang kedua, chicken quesadilla. Bahan utama: tortilla, chicken breast, mozzarella, paprika, guacamole, dan tomato salsa. Tekniknya: grilling, pemotongan menjadi 4 bagian,
dan plating disajikan dengan guacamole dan tomato salsa. Ketiga, sandal burger. Bahan utama: roti burger, beef patty, cheddar cheese, bacon, nanas, dan selada. Tekniknya memasak patty rakitan burger dan plating disajikan dengan garnish tomato ketchup dan mayones. Pembahasan kendala yang dihadapi. Selama proses pengolahan dan penyajian best-seller menu, terdapat beberapa kendala yang mengaruhi kelancaran operasional kitchen, yaitu yang pertama, tingginya jumlah pesanan tamu terjadi pada jam sibuk lunch dan dinner. Yang kedua, meningkatkan beban kerja dan berpotensi menyebabkan keterlambatan penyajian. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar staf berpotensi menimbulkan kesalahan pesanan dan keterlambatan pelayanan. Yang keempat, kelelahan fisik dan mental staf dapur akibat beban kerja tinggi. Baik, demikian pemasaran tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir studi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Sudah selesai ya.